Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku Luna. Aku mau share sama kalian tentang pengalaman aku yang baru aja terjadi sekitar jam setengah 11. Ini kejadian apa ya? Melibatkan apa sih, kayak penipuan gitu loh. Aku juga nggak tahu. Nah, ini katanya tuh masalah dari bea cukai. Sedangkan aku tidak pernah mengirim atau menerima barang dari luar negeri, karena aku nggak punya kenalan dari luar negeri. Siapa yang kenal sama aku? Anak buruh, cuma anak petani biasa. Bahkan aku cuma pekerja pabrik, pekerja buruh biasa. Siapa yang kenal sama aku? Orang luar negeri. Nah, di sini aku mau share, buat orang-orang Indonesia lebih hati-hati lagi kalau mau mengirim barang atau mau menerima barang dari luar negeri atau dari Indonesia mau ke luar negeri gitu. Di sini aku nggak akan potong videonya karena aku benar-benar mau cerita pengalaman aku. Dan aku mau minta bantuannya sama Pak Ganjar Pranowo. Semoga Pak Ganjar Pranowo melihat video aku ini, karena aku sebagai warga Jateng. Nah, di sini ini masalah aku pribadi. Yang poin pertama, kenapa aku gampang kenal dengan orang baru. Pertama, yang kedua, seharusnya sebelum aku benar-benar memberikan kontak aku ke orang baru ini, harusnya aku cari tahu latar belakang si orang ini, pekerjaan, keluarga, bahkan semuanya tentang orang ini gitu. Yang ketiga, bodohnya aku kenapa aku langsung kasih nomor WA ke dia. Ya cuma itu ya kesalahan aku. Bahkan aku kenal dia juga baru sehari 2 hari gitu loh. Nah, terus aku kan bikin story nih, aku bikin story, tiba-tiba si A ini, aku sebut aja si A ya. Si A ini dia itu apa namanya, ngechat aku. Dia komen lewat story aku. Assalamualaikum gitu. Terus aku jawab waalaikumsalam. Aku balas karena aku pikir dia mau tanya kabar gitu. Ternyata dia tuh minta tolong dan mohon sama aku buat bantuin dia bayar penalti kesalahan pengiriman paket atau pencucian uang gitu, yang ada di dalam paket sebesar 5 juta. Dia minta tolong dan mohon sama aku. Aku bilang dong, aku nggak bisa, kalau masalah uang aku emang nggak bisa bantu. Aku cuma bisa bantu masalah doa aja, aku gitu. Karena aku pikir kita belum kenal yang lama, dan kita bahkan belum kenal sebelumnya. Kita cuma kenal baru kemarin dan baru lewat sosmed doang, aku gitu. Nah, dia kayak, aku akan bilang kepada perusahaan bea cukai kalau kamu yang menerima paket dan kamu yang memakai uang tersebut, kayak gitu. Aku kaget dong, kenapa aku harus membayar uang penalti sebesar 5 juta? Bahkan aku nggak menerima paket itu, aku nggak memakai uang itu, dan aku tidak pernah yang namanya menerima paket dari luar negeri gitu. Nah, terus tiba-tiba ada nomor baru masuk, di PP-nya sih itu gambar pokoknya kayak bola dunia gitu, terus pokoknya kayak global gitu deh. Kayak maksudnya menandakan kalau ini perusahaan gede gitu, perusahaan bea cukai ternyata katanya. Terus apa namanya, si nomor baru ini dia awalnya sih baik-baik aja. Dia bilang kalau aku bekerja sama sama si A ini buat menerima paket dan mencucikan uang berapa lembar dolar gitu, aku nggak tahu sih. Terus telepon, kebetulan karena aku lagi di jalan aku nggak angkat. Terus apa namanya, si nomor baru ini dia ngecat aku terus, dia minta buat aku membayar sebuah penalti sebesar 5 juta. Terus aku bilang dong, apa buktinya kalau aku menerima paket tersebut? Apa buktinya kalau saya memang terlibat dalam masalah pencucian uang yang tadi Anda sebutkan? Aku bilang gitu. Nah, terus si nomor baru ini bilanglah, uh, dia tiba-tiba tuh apa ya, kayak punya menekan aku untuk harus membayar uang sekian juta sebagai uang penalti dan supaya aku nggak ditangkap ke polisi, itu katanya. Terus apa namanya, aku bilang dong, apa buktinya kalau aku memang terlibat kayak gitu. Dia di sini ada nomor, nama, dan juga alamat kayak gitu. Ya aku tanya,
apakah kamu bisa mengirimkan nomor telepon itu, alamat itu, dan nama yang tertera di dalam paket tersebut kepadaku, aku gitu. Dia bilang, boleh kamu kirimkan alamat emailnya, biar aku kirim lewat alamat email kayak gitu. Setelah aku kasih alamat email, kebetulan aku punya email cadangan satu yang emang nggak pernah aku pakai. Aku cuma mikirnya ya ini buat kalau ada kayak gini gitu loh, biar kalau ada bukti kalau memang dia itu apa ya, bertujuan untuk menipu gitu. Aku sih nggak berharap, cuman emang mungkin kebetulan aja gitu. Nah, aku kirimlah alamat email yang emang jarang aku pakai. Setelah aku kirim, aku tanya lagi, gimana kok belum dikirim alamat sama nomor teleponnya kayak gitu. Terus dia tuh pokoknya kayak apa ya, bener-bener ngancam, bener-bener menekan aku gimana caranya supaya aku takut mungkin. Tapi kebetulan karena emang aku nggak takut. Nah, aku cuma mikir, awalnya sempat takut, maksudnya kayak aku cuma anak petani biasa, anak buruh biasa, sedangkan aku pekerja buruh biasa di sebuah pabrik. Apa sih yang mau aku libatin dalam sebuah perusahaan besar, penerimaan paket, dan ada uang berapa lembar dolar gitu. Aku tadi dikirimin sih, maksudnya kayak kayak tas, terus di dalam tas itu ada uang berapa lembar dolar kayak gitu. Dan aku nggak tahu itu berapa lembar dolar atau berapa jumlahnya, karena aku emang gak pernah yang namanya lihat atau pegang uang dolar kayak gitu. Terus lagi nih, si A ini balik sih ke si A, dia tuh pokoknya mohon-mohon gitu, dia pakai nama Allah buat memohon ke aku. Bukan aku nggak kasihan, mungkin kalau dia emang bertujuan baik dan Allah emang nakdirin aku buat nolong, aku pasti akan tolong. Tapi mungkin kayaknya emang Allah nggak nakdirin aku buat nolong dia. Jadi walaupun dia pakai nama Allah juga aku nggak bantu kayak gitu. Karena di chat terakhirnya si A ini, dia bilang kalau kamu nggak mau membayar uang penalti sebesar itu, atau kamu nggak mau membantu saya, biarkan nanti bea cukai menangkap kamu dan akan menghantui seumur hidup kamu. Mengancam banget ya kan. Terus si nomor baru ini, kembali ke nomor baru ini lagi, dia tuh nggak mau kirim apa ya, kirim nomor telepon, nama sama alamat yang tertera di dalam paket itu. Coba, ganjal banget kan. Maksudnya tuh kayak ya ada keterkaitan gitu, sedangkan nomor mereka tuh sama, plus 28 berapa gitu, pokoknya bukan nomor Indonesia, bukan, kayak itu nomor luar negeri gitu. Terus ya aku cuma mikirnya kok bisa ya, tujuan mereka apa, mana di Indonesia tuh udah marak penculikan anak yang mereka ambil organ dalamnya buat dijual. Aku tahu maksudnya semakin semakin berjalannya lambat tahun tuh emang cari uang tuh semakin susah, cari kerja semakin susah, bahkan banyak banyak PHK, banyak banyak masalah tentang dunia kayak gitu. Tapi kayaknya nggak harus sampai kayak gitu gitu loh. Maksudnya tuh emang mereka nggak mikir yang mereka tipu tuh sebenarnya tuh orang yang emang benar-benar berduit, atau memang uang apa, orang yang emang benar-benar punya uang kayak gitu. Makanya kalau kayak aku tuh, aku mikirin masalah aku sendiri aja udah stres gitu loh, dan aku sampai kemarin tuh butuh psikologi buat menyelesaikan masalah aku, buat membantu aku. Terus kenapa ini datang lagi kayak gini, aduh ya Allah. Mau minta tolong sama siapa? Mau minta tolong sama Pak Ganjar. Ya Allah, Pak Ganjar, semoga Anda melihat video saya yang kayak gini, saya minta tolong, apa ya, ya punya minta tolong aja deh, gimana caranya keamanan akun warga Anda tuh benar-benar dijaga sama negara, gimana caranya kita nggak peduli. Dan si nomor, aku balik ke nomor baru tadi itu, si nomor baru tadi itu bilang, eh, saya memegang nomor Anda, saya akan menangkap Anda. Terus saya tanya lagi, apa buktinya? eh, apa buktinya kalau saya memang menerima paket tersebut dan saya memakai uang tersebut, gitu. Mungkin ya, saya udah mikir sih pasti nomor itu bisa dilacak. Tapi kalau memang nggak ada bukti ya gimana gitu loh, nggak bisa dong. Kalau nggak ada bukti ya gimana ya, nggak bisa, emang nggak bisa buat tangkap, harusnya sih gitu ya, kalau kalau yang aku tahu gitu loh. Aduh, bingung, takut juga, tapi
Nggak takutnya ya karena emang aku nggak terlibat apa-apa, aku juga nggak kenal sama itu, si A itu aku nggak kenal siapa dia, nggak ngerti juga dia dari keluarga yang terpandang atau rendah, yang gimana. Ya bukan maksud ngerendahin ya, tapi kan kita nggak tahu latar belakang orang. Jadi buat warga Indonesia tuh lebih hati-hati lagi. Aduh, aku mohon, sampai aku aja ya, yang cuma lewat chat kayak gini aja aku bingung mau balas gimana, sampai aku berkali-kali minta bukti tuh enggak yang dikirim sama sekali. Jadi aku ya udah biasa aja. Jadi di sini aku cuma mau share aja sama kalian pengalaman aku yang baru aja terjadi ya, gitu pokoknya. Have fun, semoga hidup kalian baik-baik aja, rezeki kalian mengalir.